Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ini saya mendapatkan sebuah kabar dari kumparan.com. Judulnya, KPK sebut 70% pejabat hartanya naik saat pandemi. Apa kabar Anies, RK, dan juga Ganjar? Katanya gitu. Jadi analisis ini berdasarkan laporan dari LHKPN kepada KPK pada tahun 2019 sampai 2020. Dan dalam laporan ini dikatakan 70% dari seluruh pejabat negara dilaporkan hartanya naik. Sedangkan hanya 22,9% hartanya turun. Dan sisanya hartanya tetap. Ya kan kita sebagai rakyat jelata selama pandemi ini tidak hanya turun, bangkrut. Kebanyakan dari rakyat jelata kan dengan adanya segala macam penghematan budget perusahaan, pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, ini membuat masyarakat tidak bisa mencari rezeki. Akhirnya ya turun lah. Bukan hanya turun, terjun bebas mungkin. Dan beberapa juga kan sampai tidak punya penghasilan sama sekali. Bahkan total hartanya mungkin jadi minus karena utang gitu. Ini malah naik, mayoritasnya pula gitu. Akhirnya kan kita sebagai rakyat jelata kan berpikir macam-macam. Ini naiknya kenapa gitu kan. Apakah naiknya karena membisniskan? Apakah naiknya karena berbisnis selama pandemi? Kan bisnis selama pandemi tidak diperkenankan karena pembatasan. Lalu bisnis apa yang bikin mereka semua hartanya naik? Ya kan bingung, ya nggak? Nah di kabar ini ada detailnya harta para pejabat ini seperti apa. Ada 3 tokoh yang disorot. Yang pertama Anies Baswedan, yang dinyatakan hartanya menurun sebesar 148 juta. Bukan berarti Anies Baswedan tidak berpenghasilan. Bukan. Tapi mungkin dari penghasilan Anies Baswedan dalam 1 tahun itu katakanlah 12 miliar misalkan. Ya dia punya pengeluaran di atas itu. Pengeluarannya untuk apa? Ya mungkin untuk hal-hal selain yang kita sebagai rakyat jelata duga. Jangan GR dulu. Ya kan kalau rakyat jelata ngeduganya ini untuk kita-kita, untuk ngebantu rakyat di Jakarta gitu kan. Bisa jadi bukan. Jangan husnudon dulu deh sama Anies Baswedan. Nah lalu ada Ganjar Pranowo, gubernur yang cukup vokal ya di media sosial dan cukup dikenal oleh masyarakat, banyak yang ingin mengusungnya juga jadi presiden. Ya di sini terlihat kalau hartanya beliau ini malah naik. Walaupun nggak gede-gede amat, cuman 551 juta. Untuk ukuran seorang pejabat ini bukan jumlah yang besar. Bisa jadi begini. Dia punya penghasilan, rajin menabung. Akhirnya naik hartanya. Dia ada pengeluaran mungkin untuk rakyat, kita husnudon aja, husnudon ya. Dia mungkin ada pengeluaran untuk rakyat yang besar, tapi dari dia menabung, akhirnya tabungannya bertambah lebih besar daripada yang dia keluarkan untuk rakyat di provinsinya. Nah, yang terakhir disorot ini unik. Ridwan Kamil. Dalam 1 tahun hartanya bertambah sebesar 7 miliar rupiah. Di saat saya sebagai warga Jawa Barat dan teman-teman saya yang lain sebagai warga Jawa Barat merasakan kesulitan yang amat sangat di tengah pandemi ini. Pemimpinnya naik, hartanya 7 miliar, Masya Allah. Bahkan ya, kita tidak bicara orang-orang kayak saya yang kere dari sononya ya. Kita bicara orang-orang kaya deh. Orang-orang kaya juga di Jawa Barat, beberapa kasusnya saya lihat, ini malah perusahaan-perusahaannya banyak yang terancam pailit. Nah ini menandakan apa ya? Menandakan memang pandemi ini berefek untuk usaha-usaha yang tidak berkaitan dengan pandemi. Nah usaha Ridwan Kamil ini apa? Sehingga dia bisa naik hartanya sebanyak itu. Ya positive thinking aja ya.
Mungkin dia memang pandai menabung, lebih pandai lagi daripada Ganjar Pranowo. Atau mungkin dia punya tabungan-tabungan di luar negeri yang didepositokan, akhirnya tabungan-tabungan itu terus berlipat ganda, tidak terpengaruh oleh pandemi yang ada di Indonesia. Ya kan di luar negeri nggak semuanya kena pandemi mungkin. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.